disinggung ajakan damai dengan John Kay. Nada bicara Nuskay meninggi. Bukan berarti saya minta. Pengacara John Kay, Anton Sudanto, menyinggung pernyataan Nuskay yang menyinggung soal damai. Menurut Anton Sudanto, ucapan Nuskay hanya di mulut saja untuk damai dengan John Kay. Dalam implementasinya, Nuskay sama sekali tak menunjukkan sikap untuk berdamai dengan John Kay. Terkait damai Bun Nus bicara kencangnya di media bahwa ingin damai sebagai paman. Haruslah kita damai, kami sebagai orang tua. Kami apresiasi itu hak Bung. Silahkan mau berkata apa, tapi implementasinya apa yang kita damaikan. Sedangkan Bung John ketika kejadian sampai hari ini ditanggapi tidak pernah bicara damai. Kami taat hukum, kami korporatif, kata pengacara John Kay. Anton Sudanto dikutip dari YouTube Apa Kabar Indonesia TV One. Belum selesai Anton bicara, Nuskay langsung memotongnya. Nuskay menekankan bahwa ia bukan ingin damai ke John Kay. Nuskay malah menekankan agar John Kay mengakui perbuatannya. Gini, saya nggak mau dibilang gitu, salah itu. Arah damai itu karena saya posisikan diri sebagai orang tua, bukan berarti saya datang minta damai. Dia melakukan perbuatan merugikan saya. Saya sudah menerima dan dia harus mengakui perbuatan itu. Jadi, tolong sampaikan ke beliau. Saya tidak mau konflik lagi soal ini. Tolong mengakui berjiwa besar, mengakui telah melakukan perbuatan itu, kata Nuskay. Nuskay mengatakan anak buah John Kay yang melakukan penyerangan di Green Lake City dan Cangkareng merupakan suruhan. Saya tidak peduli adik-adik lakukan itu. Saya tahu mereka disuruh, mereka nggak punya cukup nyali, cukup keberanian, punya otak. Kalau bukan ada orang besar di belakangnya, yaitu John Kay, kata Nuskay. Nuskay mengaku berani bicara demikian karena sudah lama tinggal di perumahan Titian, tempat John Kay. Saya berani menyatakan bahwa saya pernah di Titian, semua saya tahu di Titian, kata Nuskay. Pengacara John Kay, Anton Sudanto, menekankan bahwa semua pihak harus menerapkan azas praduga tak bersalah kepada John Kay. Di Indonesia ada azas praduga tak bersalah, jadi jangan langsung menghakimi, kata Anton Sudanto. Betul, sebagai pengacara, Anda pasti bilang soal itu, timpal Nuskay. Nuskay berujar bahwa ia juga memiliki hak untuk bicara. Saya juga punya hak untuk menyatakan bahwa dia pelaku, kata Nuskay. Saya apresiasi apa yang Bung bilang, akan kami sampaikan ke klien kami. Kita lihat saja ke depan, tutup pengacara John Kay, Anton Sudanto ke Nuskay. Nuskay yang menjadi sasaran utama penyerangan anak buah John Kay di kawasan klaster Australia, kawasan Green Lake City, kota Tangerang, dipanggil menuju Polda Metro Jaya. Mengendarai mobil hitam mengenakan kemeja rapih berwarna biru, Nuskay bergegas menuju Polda Metro Jaya dari klaster Australia. Selasa 23 Juni 2020 siang. Saat ditemui sekilas, Nuskay lebih memilih untuk berdamai dengan keluarganya, John Kay yang menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Kata dia alasannya simpel, karena ia masih satu keluarga dengan John Kay. Ya, kalau memang dipertemukan, kenapa tidak? Kami ini keluarga. Kalau ditarik lurus, itu masih satu keturunan. Kalau bisa, kita berkumpul hidup damai, kata Nuskay di klaster Australia, Selasa 23 Juni 2020. Nuskay mengatakan sampai saat ini belum bisa melakukan komunikasi dengan keponakannya itu. Menurutnya, permasalahan yang ada di pesan singkat WhatsApp antara keduanya adalah sebuah salah paham. Kami bukan kelompok, kami ini keluarga. Memang ada komunikasi di WhatsApp, tapi kan bukan mengancam, ucap Nuskay. Yang jelas, ini kan masalah lama yang sudah selesai. Cuma mungkin beliau tidak sabar untuk menanti di Ambon sana. Ya, seperti yang sudah dirilis Polda, sambung dia. Dia berharap kejadian itu menjadi peristiwa terakhir. Karena kan saya dalam posisi yang memang diserang toh, tapi saya nggak tahulah seperti itu.
Tapi saya berharap ke depannya jangan ada lagi seperti itu. Semoga kemarin itu jadi yang terakhir. Kami kubur bersama-sama dengan keponakan saya yang sekarang kami kuburkan ini. Semoga ke depan jangan terulang lagi, harapnya. Meski begitu, dia mengaku tak ingin membalas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh keponakannya itu. Komunikasi sudah dilakukan oleh beberapa keluarga, teman, dan saudara kami yang memang dekat. Tapi itulah keponakan saya ini mungkin. Ya, orang baru keluar dari dalam. Ya, kita juga mesti maklum karena kelamaan di dalam. Makanya, saya tetap menahan diri. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang keponakan saya lakukan kemarin itu, jelasnya. Hingga kemarin, Nuskei mengaku belum mendapat kesempatan untuk bertemu dengan John Kay. Namun, ia berharap bisa dipertemukan oleh pihak kepolisian. Saya berharap bertemu sih, karena saya posisikan diri sebagai orang tua, paman. Itu yang akan saya lakukan itu. Kami, orang Kei, itu punya filsafat. Kami ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya pikir suku lain tak punya filsafat seperti itu. Tapi kami punya dan itu yang mengikat kami, urainya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.